bisa gap antar lini terlalu jauh? Kok bisa? Rizky Ridho kemarin itu main hanya 15 menit kalau nggak salah, 20 menit, 25 menit, nggak lama lah. Dia main bagus. Main bagus. Iya kan? Iya. Kelvin Verdong di kiri cukup bagus juga. Kenapa lu nggak turuni yang benar-benar lagi bagus gitu loh? Grisaldi menunjukkan fighting spirit luar biasa. Grisaldi bagus banget loh kemarin. Iya. Yang jelek kan cuma Jody Amat doang kasarnya begitu. Iya. Maka dari itu pada saat Jody Amat diganti, kita lebih bermain di tengah. Betul. Salah. Siapa yang salah gue tanya? Sintayong. Sintayong main turunin line up kayak gitu. Overprot. Gue asli this time kali ini gue kritik Sintayong. Iya. Gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimen aneh sih sebenarnya. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Iya. Ya, tapi kecuali kalau lu main kayak main babak kedua bisa. Kalau lu cadangin Haya lagi ya good luck aja, jujur aja. Ya. Janganlah itu eksperimen lagi lah. Iya, itu Nggak ngerti gue kadang-kadang sama Sintayong ini. terlalu banyak eksperimen. Yang Bahrain pertama kan kemarin babak 1 juga eksperimen. Ya itu Jordi Amat. Ya walaupun Malik Rizaldi sebenarnya bagus ya, eksperimen yang bagus, tapi justru yang di zona pentingnya kan. Bentar. Kalau lu lihat pemain belakang tidak bisa build up, itu yang salah siapa? Pemain tengah. Iya. Lini tengah. Lini kedua. Dia harus bisa pegang bola. Iya. Udah, seandainya kita lewat dari tekanan, depannya nggak bisa pegang bola. Iya. Ya Mas Morris, Nathan underperform banget sih tadi. Justru itu maksud gua, ketika kita belum bisa keluar dari tekanan, kok lo malah makin melebar, makin wide, makin justru membuka space-nya gitu kan. Justru malah lebih gampang untuk diekspos. Ya lu kuatin dulu, benerin dulu, fokus. Tapi mereka nggak tahu kapan mereka harus maju, kapan harus mundur, kapan harus backup. Asumsi kita ini kan punya 2 DM ya, 2 pemain tengah, Ragnar sama itu. Pada saat ini kan cover kiri kanan. Pada saat tadi lihat Ivar Jenner masuk, oke? Ivar Jenner masuk, Ragnar ini harus cover dong ini kan. Nah, untuk bisa menghindari itu, dan kalau lu nggak mungkin bisa, Busquets pun nggak akan bisa. Yang lu lakukan adalah either lu lebih ngepress biar lawan nggak dapat ruang untuk membangun serangan, atau Asnawi yang masuk ke dalam untuk mengcover ruang yang ditinggalkan sama Ivar Jenner. Nggak dilakukan, Asnawinya masih keluar, nggak dapat bola. Ujung-ujungnya lu di serangan di sayap kanan itu gampang banget di defense karena pergerakan off the ball-nya nggak ada, sangat textbook. MU banget. Nggak ada. Sepak bola ini kan adalah pada saat pemain meninggalkan posisinya, temennya menutup, ya kan? Terus pemain depan disamperin sama temennya, nah pemainnya melipir. Nah, kalau ini bisa lu lakukan berjalan cepat, yang dikatakan Cipe nggak akan terjadi. Gap antar pemain. Pada saat gap antar pemain jauh, itu bisa terjadi. Nah, kan pertanyaan kedua kan adalah bagaimana gap yang terlalu jauh ini tidak menjadi senjata untuk lawan. Yaitu lawan tidak boleh diberi ruang untuk bermain. Tapi mereka dalam ruang di mana mereka tenggelam. Buat gue ini enggak, justru gue bilang pemain-pemain yang selalu jadi cadangan diberi kesempatan main, they fail. Bagus. Dan di partai lain ini gini, kita itu cuma selisih 2 poin dibanding rank 2 loh. Only 2 points. Asumsi Saudi Bahrain sebentar malam. Kalau enggak pun poin 2 dengan rank 3. Jadi tipis semua gitu loh. Dan kita masih ketemu Saudi di kandang, Bahrain di kandang, Cina di kandang. Iya. Masih bisa peluangnya, masih ada sebenarnya. Kalau 3-4 masih bisa. Itu di back menurut gue jangan diganti dulu lah. Tengah sama back. Lawan Bahrain, babak kedua kita bisa pegang bola. Berubah semua pas Jody Amat keluar. Iya. Artinya 11 pemain di babak kedua ini kan udah lumayan baik, ya kan? Iya. Ya ini yang harus dipertahankan.
Nah, kenapa lu ganti-ganti semua? Begitu. 3-4 pemain diganti, posisi ganti. Tom Haye diganti tuh ngaruh banget loh. Ini yang paling parah yang ini sih. Ya ini golnya Patinama sih menurut gua. Ini blunder individual. Blundernya Patinama sih ini. Di kandang harus bisa menang. Kalau lu mau punya fighting spirit tinggi besar, lu punya mindset untuk menang, lawan Arab harus bisa menang Ya kan bener lawan di kandang. Line up gagal ya guys ya sepertinya. Utak-atik Sintayong terhadap laga timnas Indonesia melawan Cina pada match day keempat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai komentar dari banyak pihak terutama pengamat sepak bola nih guys. Dan laga ini melakukan beberapa perubahan dari tim utama dari laga sebelumnya saat melawan Bahrain. Yang pada saat Bahrain itu punya line up yang bagus, tapi kenapa ini diutak-atik lagi? Soalnya Malik Rizaldi, Tom Haye dan Sadi Walsh yang sebelumnya menjadi starter diputuskan untuk duduk di bangku cadangan. Why? Calvin Verdong dijadikan bek tengah, sebelah kiri alih-alih bek kiri. Ada juga eksperimen pertama Arhan yang dimasukkan ke babak kedua. Ternyata dia dengan lemparannya mampu memberikan umpan gol terhadap Tom Haye ke gawang Cina guys. Nah, cukup blunder rotasi dari 4 pemain yang dilakukan oleh STY ini ketimbang saat melawan Bahrain lalu nih guys. Yang cukup fatal mengejutkan adalah ketika Tom Haye dijadikan duduk di bangku cadangan. Bukan hanya STY, Asnawi Mangku Alam yang diposisikan sebagai kapten juga menuai kritikan. Kenapa tidak Asnawi saja yang diduduk di bangku cadangan? Ya, kenapa tidak JJ saja yang dijadikan kapten guys? Ya, banyak seperti itu. Dan sekarang, mari kita lanjutkan video berikutnya. Dikutip dari FIFA Goal, Sintayong sebut gaya bermain Cina sedikit memalukan. Wah, sampai ada yang menyebut nih, nggak tahu malu nih orang. Malah menyalahkan cara bermain lawan introspeksi diri. Oke, mari kita simak. 일단 우리가 뭐 이 시점 하고 졌기 때문에 뭐 우선 변명을 할 수 있는 부분은 아니라고 생각하지만 중국 축구가 이렇게 똥볼 축구하는 줄은 사실 잘 몰랐고 물론 우리가 데뷔를 했지만 마지막 Kesalahan back. 우리 선수가 아웃된 줄 알고 기다렸고 살아남아서 골 줬던 부분이 가장 결정적이었다고 생각하고 다음에 되면 이런 축구를 하는 팀은 분명히 우리가 또 잡을 수 있다고 생각하기 때문에 더 잘 준비해야 되겠다 그런 생각밖에 없습니다. Main 3-4-3 tapi masang Sen Patinama yang bisa kita bilang adalah fullback klasik yang gak bisa penetrasi ke depan. Bisa gue bilang ini adalah blunder line up dari seorang Sintayong. Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia malam tadi, Indonesia harus kehilangan 3 poin di kandang Cina. Kekalahan ini bisa gue bilang adalah kekalahan dari aspek taktikal seorang Sintayong. Pada match ini bisa gue bilang adalah Cina bisa berhasil memanfaatkan fase transisi yang dimana timnas Indonesia tuh disorganisasi karena nggak punyanya gelandang pengatur tempo di tengah. Dan Cina juga bisa berhasil memaksimalkan set piece yang mereka punya. Dan ada Asnawi yang mainnya tuh malah ngacak-ngacak timnya sendiri dan gue speechless kenapa dia bisa jadi kapten pada match kali ini. 3 nama ini adalah perjudian Sintayong pada laga Indonesia melawan Cina. Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, dan Sen Patinama masuk menjadi starting 11 pada laga malam tadi. 2 gol Cina di babak pertama adalah harga yang harus dibayar mahal dari perjudian Sintayong. Gua tuh heran kenapa Sintayong tuh malah eksperimen begini di laga-laga krusial kayak begini loh. Ini ketinggalan 2-0 nih udah malu duluan, kita udah jumawa aja dari kemarin. Gol pertama Cina itu hasil dari kurang kesiapannya seorang Sen Patinama yang mengira bola akan keluar garis, tapi ternyata bisa menjadi gol. Lalu kesalahan Asnawi dengan rating 2,7. Ini banyak banget bola lepas dan dia nggak mau nguber lagi. Dan Witan Sulaiman nih umpan-umpan congkel nanggung begitu tuh masih aja dipakai tuh ratingnya 2,8. Iya gue paham Sintayong lebih tahu, tapi nggak harusnya bereksperimen di laga-laga penting kayak begini. Gue tadi kagak mau bahas malam ini ya, karena nih masih emosi, gue masih emosi. Timnas kita, timnas berekspektasi super tinggi ini kalah melawan Fuyung Hai. Kecewa guys, kecewa. Kalah lawan Fuyung Hai. Dimana target kita semua, gue yakin semua orang optimis kita menang lawan Fuyung Hai ini. Ayo kita bahas boy, kesalahan apa aja yang dilakukan oleh timnas di pertandingan ini? Yang jelas, yang bener-bener salah. Kenapa Asnawi main sampai menit 85? Tuh. Kenapa? Why? Sintayong. Kenapa Asnawi main sampai menit 85? Kenapa Mesilhers lu ganti di babak kedua? Kenapa? Nathan bermain gak bagus, jujur. Banyakan dribble, jujur. Sen Patinama, gol pertama. Doi ragu untuk ngambil bolanya. Sisanya mainnya oke sih. Verdong, Jai,
Elklemer sama Ragnar juga mainnya so-so. Kalau misalnya mau ditanya, kenapa timnas kita bisa kalah pertandingan ini? 100% Sintayong. Coach Sintayong. El nggak mau ganti pemain. El nggak mau ganti Asnawi. Why? Kenapa? Oke lah, mungkin gue salah ya. Mungkin kalian semua juga salah. Karena kita terlalu berekspektasi dengan timnas ini. Kita berharap timnas mainnya bagus, dan ternyata enggak. Jadi marah-marah. Sorry guys, kalau misalnya gue ngegas nih, sorry banget. Gue udah bikin prediksi line up, udah pede menang 3-0, ternyata starting line up-nya begitu. Haye yang harusnya main dari babak pertama, telat main dari babak kedua. Gue gak ngerti alasannya apa, gue gak tahu. Dan ada pembahasan kalau misalnya Eliano gak main, itu karena masalah taktikal. Besok gue bahas ya. Kalau misalnya masalah taktikal, alasannya apa? Asnawi yang main sampai menit ke 85, passing kayak nyuting, kontrol bola lepas terus. Gue gak bisa berkata-kata boy, sumpah. Kalau lu nanya kita bisa lolos apa enggak, ini masih belum akhir dari segalanya boy. Masih ada 6 pertandingan lagi. Tapi berkaca dari pertandingan ini, evaluasi besar-besaran harus dilakukan oleh Sintayong. Semangat berbenah timnasku. Harapan Piala Dunia masih ada boy. Jadi sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, bahwa persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Saya agak bingung kenapa tidak menurunkan Rizky Ridho dari awal. Di pertandingan lawan Bahrain, pada saat Rizky Ridho turun, aman banget pertahanan kita. Oke, Asnawi bagus dalam build up, tapi lagi-lagi kenapa terlalu lama menguasai bola? Saya sebelumnya mengira nih teman-teman jujur, bahwa pada saat Witan ditarik, kemungkinan Malik yang akan masuk. Karena Malik kan di pertandingan sebelumnya bermain bagus. Tapi yang menarik dari pertandingan ini bahwa wasit ya meniupkan peluit tidak lama setelah jeritan itu melewati 9 menit. Nah, harusnya kan seperti itu ya wasit ya. Adil ya. Kurang konsentrasi jadi alasan Indonesia kejebolan 2 gol. Ini kata Sintayong guys. 첫 번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만 골에 좀 더 집중력. 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았을 텐데 그 부분이 너무 아쉽다. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크 했을 때 우리가 그걸 좀 더 내 골로 만들었으면 절대적으로 골을 먹지 않는 상황이 왔을 텐데 그런 부분이 많이 아쉽다. 골에 있어서 좀 더 집착을 하고 우리 골로 가기 위해서 강하게 싸워줘야 된다.